Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat nih. Berarti pada semangat kan untuk belajar biologi kita hari ini? Insya Allah, Miss. Allah. Amin. Nah, jadi kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Adapun pembelajaran kita hari ini mengenai klasifikasi makhluk hidup. Masih pada ingat kan? Oke, mengenai klasifikasi makhluk hidup. Oke, semuanya. Di minggu lalu kan kita sudah menyelesaikan manfaat dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Anak-anak semuanya sudah pada dapat modul kan? Nah, jadi sebelum kita mempelajari apa sih itu klasifikasi makhluk hidup, kita harus mengetahui indikator pembelajaran hari ini. Bentar ya. Nah, adapun indikator pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi tokoh dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Dan yang terakhir, yaitu mengidentifikasi sistem klasifikasi artifisial, natural, dan filogenik. Nah, oke. Sebelumnya, pada pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang keanekaragaman hayati makhluk hidup. Tahukah kamu bahwa di dunia, di muka bumi ini, ada 1 juta triliun spesies yang ada di bumi. Nah, yang ada di muka bumi ini. Jadi, 1 juta triliun ini, spesies ini, gimana sih cara kita untuk dapat mengenalinya? Kita harus mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Itu merupakan cara atau solusi termudah untuk mengenali spesies-spesies tersebut. Nah, sebelumnya, kalian sudah pernah kan ke supermarket atau sekedar lihat-lihat belanja barang ibu? Nah, coba perhatikan gambar di sini. Nah, di sini ada beberapa rak. Ada pengelompokan beberapa kue, roti-roti, keju, agar-agar, gitu kan. Nah, ada juga buah-buahan, gitu, sayuran, jus, dan lain-lain. Menurut kalian sendiri, kenapa sih harus dikelompokkan seperti ini? Ada yang tahu? Kenapa kalau kita pergi ke supermarket, semua bahan-bahan yang kita perlukan itu sudah terkelompokkan masing-masing? Ada yang bisa ngasih pendapatnya? Kenapa sih seperti itu? Supaya mudah untuk dikenali, Miss. Ya, supaya mudah untuk dikenali, supaya mudah untuk diambil dia. Mana sih produk yang kita mau? Misal kayak keju. Kayak kita pergi ke supermarket, di kelompok keju ada Pro-Cheese, ada Cheddar, ada merek Pro-Cheese, ada merek Kraft gitu kan. Jadi kita bisa mencocokkan mana yang berdasarkan kebutuhan kita, berdasarkan pengelompokan tersebut lebih mudah kita memilihnya gitu kan. Nah, jadi prinsip pengelompokan di supermarket sama halnya itu mirip-mirip dengan proses klasifikasi makhluk hidup. Jadi, kalau kalian ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup, yaitu merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan karakteristik tertentu, ya kan? Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan karakteristik tertentu. Bisa jadi berdasarkan ciri-ciri morfologi, anatomi, biokimia, dan lain-lain, gitu kan? Nah, jadi seperti yang tadi kita bahas, kalau kita sudah kayak misalnya di supermarket, kenapa sih harus dikelompokkan agar memudahkan kita? Sama halnya dengan supermarket, klasifikasi makhluk hidup juga memiliki fungsinya tersendiri, yaitu dengan adanya klasifikasi makhluk hidup, kita dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Misal di sini ada foto
Di sini ada gambar dari manusia, ada animasi dari ikan, ada animasi dari cumi. Untuk saat ini coba kalian perhatikan yang gambar manusia dan gambar ikan. Nah, kalau kalian perhatikan, manusia matanya berada di kepala, ya kan? Berada di kepala dan menghadap ke depan. Tapi kalau kalian perhatikan, khususnya kelompok ikan, matanya menghadap ke samping. Nah, di situ kita udah bisa melihat perbedaan ciri antara manusia dan ikan. Jadi, dengan adanya pengelompokan makhluk hidup, kita sudah dapat mengetahui ciri-ciri yang membedakan. Gitu ya. Nah, maupun ciri yang menjadi persamaannya. Lihat, dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Nah, persamaan ciri, emang ikan sama manusia punya persamaan ciri? Punya nggak kira-kira menurut kalian? Punya tidak? Sama makhluk hidup. Bisa ada ketiga hewan yang ada di gambar di atas sama-sama bernafas pasti tentunya. Selain itu, kalau dari ciri morfologi, kira-kira apa sih persamaannya? Lihat di sini. Ada kan bagian yang paling keras dari garis vertikal dari tubuh ikan. Yang lain coba tetap dihidupin ya kameranya. Nah, jadi kita bisa lihat kalau bagian yang paling keras atau bagian vertikal, kalau di sini dia bagian horizontal, tapi kalau di manusia dia garis lurus ke bawah, vertikalnya, itu merupakan tulang vertebratanya atau tulang belakangnya. Jadi manusia dan ikan sama-sama memiliki tulang belakang. Namun berbeda halnya dengan cumi-cumi. Cumi-cumi kan lunak kan, nggak ada tulangnya gitu kan, nggak ada tulang kerasnya. Jadi dia bukan termasuk kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi kalau manusia dan ikan, dia termasuk satu kelompok yang sama, yaitu kelompok makhluk hidup vertebrata. Sedangkan untuk kelompok cumi, dia termasuk makhluk hidup avertebrata. A tidak vertebrata, tulang belakang. Gitu kan? Selain itu, kita juga dapat mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup, gitu ya. Misal kayak antara manusia dengan kera, kita lihat ada persamaan ciri dan ada perbedaan ciri. Tapi kalau kita lihat persamaan morfologinya manusia dan kera, kita sama-sama tubuhnya ditutupi oleh rambut kan? Nah, tapi ketika diidentifikasi DNA-nya, kita memiliki perbedaan ciri juga, walaupun DNA-nya itu hampir mirip, tapi memiliki perbedaan di perkembangan otaknya. Itu yang membedakan kita dengan kera. Nah, jadi balik mempelajari sejarah perkembangan makhluk hidup. Dengan kita mengetahui kekerabatannya, kita akan mengetahui secara perkembangan makhluk hidupnya sendiri. Nah, ayo, sebelumnya kalian masih ingat kan kemarin di bab pertama di ruang lingkup biologi kita mempelajari tentang cabang-cabang ilmu biologi. Jadi, menurut kalian cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pengelompokan atau pengklasifikasian makhluk hidup adalah A. Entomologi, B. Apa? Siapa namanya, Nak? Taksonomi, Miss. Takson Fitri. Narsa Fitri. Oke. Benar ya. Jadi, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pengelompokan atau pengklasifikasian makhluk hidup disebut taksonomi. Benar ya. Jadi, tadi kan kita bilang kalau semua ilmu yang ada di muka bumi ini pasti ada pencetus-pencetus dasar teorinya. Jadi, klasifikasi sendiri ada beberapa tokoh yang penting, yang paling berperan dalam pengembangan ilmu klasifikasi. Ada Aristoteles, Theopratus, John Ray, dan Carolus Linnaeus.
Nah, dari keempat tokoh yang berperan, ada satu tokoh yang dijuluki sebagai Bapak Klasifikasi, yaitu Carolus Linnaeus, Miss. benar, Carolus Linnaeus. Benar ya. Jadi dari tokoh utama yang dijuluki sebagai Bapak Klasifikasi yaitu Carolus Linnaeus. Kenapa sih gitu? Jadi Bapak Carolus Linnaeus sendiri dia itu memperkenalkan suatu sistem binomial nomenklatur, yaitu sistem tata nama ganda yang hingga sekarang masih digunakan sebagai dasar pemberian nama kepada makhluk hidup. Misal, kalian paling kenal kan sama tumbuhan dengan nama Latin Origia sativa. Tahu Origia sativa apa? Padi. Padi. Nah, kan kenal semua kalau Origia sativa. Jadi, kalau kalian sadari Origia sativa gitu kan, Origia dan sativa, ada dua suku kata kan? Origia yang pertama dan kedua sativa. Jadi, kenapa sih bisa jadi cuma dua suku kata? Itu berdasarkan penamaan dari Carolus Linnaeus. Hanya dari dua suku kata. Terdiri dari nama depan, yaitu genus, dan nama belakang merupakan spesies dari hewan tersebut. Gitu. Sedangkan John Ray, dia mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan alat perkembangbiakannya. Gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sedangkan Theophrastus mengelompokkan makhluk hidup, khususnya tumbuhan, berdasarkan ukuran dan bentuk dari suatu tumbuhan. Kita bahas lebih lanjut. Ada semak, pohon, dan ada herba, semak, dan pohon. Sedangkan Aristoteles sendiri, dia mengembangkan pengklasifikasian hewan. Kita bahas ya langsung. Nanti tapi ya, lihat di sini. Jadi tadi kan kita sudah bahas tujuannya. Tujuan dan manfaat dari pengklasifikasian makhluk hidup itu hampir mirip. Yaitu yang pertama memudahkan dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam, memperoleh informasi tentang hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam upaya konservasi makhluk hidup, dan memperoleh informasi potensi makhluk hidup yang memiliki manfaat menguntungkan bagi manusia. Kira-kira dari yang keempat manfaat tersebut, pasti kalian sudah pernah merasakannya kan? Apalagi poin keempat, memperoleh informasi potensi makhluk hidup yang memiliki manfaat menguntungkan bagi manusia. Misal, kalian rajin mengkonsumsi sayur-sayuran, karena kalian tahu bahwa sayur-sayuran itu banyak mengandung vitamin A dan serat yang bagus untuk pencernaan maupun kesehatan mata kita, gitu kan? Kita banyak mengkonsumsi ikan, telur, daging, karena kita tahu bahwa sumber energinya itu berasal dari sumber energi kedua, yaitu protein, berasal dari hewan-hewan maupun tumbuhan penghasil protein tersebut, itu kan? Dan banyak lagi contohnya. Kalau untuk poin yang ketiga, memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam upaya konservasi makhluk hidup. Jadi kalau kita ingin mengkonservasi suatu lingkungan, kita harus tahu ciri-ciri makhluk hidup, habitatnya di mana, agar dapat mendukung dalam proses konservasi tersebut, gitu ya. Dan lain-lain. Ini sudah dijelaskan tadi. Kita lanjut ya. Sebelumnya, coba perhatikan gambar di depan. Di sini ada lemari kan? Ada lemari yang berisi kemeja, jas, kaos, ataupun baju harian wanita, gitu kan? Atau baju harian anak-anak. Gitu. Ada sepatu heels, ada sepatu laki-laki, gitu kan? Ada topi, gitu. Kalau berdasarkan gambar di sini, coba lihat, apa sih dasar pengelompokan yang paling utama yang kalian perhatikan di gambar tersebut? Berdasarkan jenis. Lebih memudahkan untuk mengambil apa yang kita mau. Iya, itu tujuannya. Kenapa sih harus disusun suatu lemari agar memudahkan kita dalam memilihnya? Coba perhatikan. Kalau kalian perhatikan bagian susunan rak yang pertama, dia menyusun, gitu kan?
pertama itu dia yang mempunyai lemari ini dia mensusun pakaiannya berdasarkan warna, gitu kan. Ciri pertama yang dilihat, ciri yang tampak, yaitu berdasarkan warna dan struktur dari kainnya. Kalau dia yang disebut kemeja dikelompokkan di rak pertama, yang kaos-kaosan di kelompok kedua, sedangkan dress, gitu kan, di kelompok ketiga. Selain itu juga dikelompokkan berdasarkan siapa yang menggunakan, baik itu pria ataupun wanita, gitu. Lihat berdasarkan pengelompokan warna. Hampir mirip dengan pengelompokan di dalam lemari. Pengelompokan ataupun dasar klasifikasi makhluk hidup itu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri, baik itu morfologi, anatomi, maupun nanti ada fisiologi, ontogeni, biokimia, sitologi, histologi, dan lain-lain. Masih ingat kan? Kalau misalnya, apa sih yang dimaksud morfologi? Masih pada ingat? Bentuk alat tubuhnya, Miss. Bentuk alat tubuhnya atau bentuk dari permukaan luar makhluk hidup, gitu. Ya. Sedangkan kalau anatomi merupakan Susunan tubuh. Susunan bagian dalam tubuh atau biasanya membahas tentang organ-organ yang ada di dalam tubuh makhluk hidup itu tersebut. Lihat, seperti yang Miss bilang tadi, berdasarkan ciri biokimia atau jenis-jenis protein dan susunan DNA. Biokimia, ilmu yang mempelajari tentang molekul yang bersifat kehidupan untuk makhluk hidup. Lihat ya. Kita lanjut. Dan yang terakhir berdasarkan manfaat. Jadi dasar klasifikasi itu ada 3. Berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri, baik itu morfologi atau anatomi. Yang ketiga, berdasarkan ciri biokimia atau jenis protein dan susunan DNA-nya. Yang ketiga, berdasarkan manfaat makhluk hidup itu sendiri. Di sini Miss ada buat contoh. Yang pertama dari jenis kuda dan Miss sandingkan dengan sapi. Coba kalian perhatikan antara kuda dan sapi. Kalau kalian perhatikan, mereka persamaannya yaitu sama-sama kelompok mamalia kan? Mamalia soalnya memiliki kelenjar mae. Terus tubuhnya ditutupi oleh rambut. Ya, kulit yang ditutupi oleh rambut, gitu kan. Tapi walaupun dia walaupun sudah dikelompokkan dari satu kelompok yang sama yaitu mamalia, ternyata mereka masih memiliki perbedaan ciri. Lihat, ternyata kalau jumlah jari kuda itu hanya terdiri 1, ya kan? Kelompok hanya terdiri 1 jari, yaitu ganjil, kelompok ganjil. Sedangkan sapi, kalau kalian perhatikan lebih dekat lagi nanti, dia itu memiliki jumlah jari genap, yaitu 4. Berdasarkan perbedaan ciri ini, mereka dikelompokkan dalam kelompok mamalia yang berbeda, yaitu kelompok mamalia Perissodactyla dan kelompok mamalia Artiodactyla. Apa sih Perissodactyla dan Artiodactyla, Miss? Jadi, kalau dia Perissodactyla, kelompok mamalia yang memiliki jumlah jari ganjil. Sedangkan Artiodactyla, kelompok mamalia yang memiliki jumlah jari genap, gitu ya. Untuk contoh cirinya. Sedangkan kalau kita lihat perbedaan dari ciri biokimia mereka, ternyata mereka memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam jumlah kromosomnya. Ternyata jumlah kromosom kuda lebih banyak daripada jumlah kromosom sapi. Coba, ada yang tahu nggak kalau misalnya jumlah kromosom manusia ada berapa? Ada yang tahu?
Manusia memiliki kromosom dengan jumlah berapa? 23, Miss. 23 pasang atau 46? 3 pasang 46 Ya, buah. 23 pasang 46 46 buah, yaitu pasang. kromosom 23 XX pasang. ataupun 22 pasang 26. kromosom autosom dan 1 pasang kromosom gonosomnya. Jumlahnya 23 pasang atau 46 kromosom, gitu kan? Untuk manusia. Sedangkan kalau untuk kuda ataupun sapi, mereka itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda, di mana kuda memiliki jumlah kromosom lebih banyak daripada sapi. Kalau kuda, jumlah kromosomnya ada 64, sedangkan sapi hanya 60 kromosom. Gitu ya. Kita lihat foto yang di bawah lagi. Ini. Menurut kalian, pengelompokannya ini berdasarkan apa? Berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri biokimia, atau berdasarkan manfaat? Antara kelompok yang di kiri, yang di kanan, dan kelompok tumbuhan yang di sebelah kiri. Perbedaan ciri. Perbedaan ciri. Berdasarkan Ya, benar. Berdasarkan manfaat. Kalau tumbuhan yang di sebelah kanan biasanya dimanfaatkan sebagai sumber sayur-sayuran maupun buah-buahan. Sedangkan yang di sebelah kiri lebih sering digunakan sebagai tanaman obat, gitu ya. Di sini ada basil, thyme, dan lain-lain gitu kan. Sedangkan ini tanaman obat yang sering di benua Eropa. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia, di bagian Asia Tenggara, kita banyak rempah-rempah seperti jahe, lengkuas, kencur gitu kan. Nah, itu merupakan kelompok rempah-rempah kita. Ataupun kalau tanaman obatnya ada mengkudu dan apalagi semua buah pasti memiliki khasiatnya. Tapi kalau dilihat berdasarkan manfaat obat, ada kelompok-kelompok tertentu, ya. Kita lanjut. Nah, jadi kalau tadi kalian sudah tahu mengenai dasarnya, sekarang kalian harus mengerti sistem pengelompokannya. Jadi, sistem pengelompokan klasifikasi dibagi menjadi 3, artifisial, natural, dan filogenetik. Nah, dari ketiga sistem klasifikasi tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita mulai dari sistem klasifikasi artifisial. Jadi, kalau kita bahas tentang sistem klasifikasi artifisial, merupakan suatu sistem klasifikasi berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri tampak dari makhluk hidup tersebut. Persamaan dan perbedaan ciri dari makhluk hidup tersebut. Tokoh untuk sistem klasifikasi artifisial ada 3, Aristoteles, Theophratus, dan Carolus Linnaeus. Kita bahas dari Bapak Aristoteles. Jadi, berdasarkan teori Bapak Aristoteles, dia mengelompokkan hewan berdasarkan 2 ciri utama, yaitu habitat dan kebiasaan, di mana kebiasaannya itu meliputi kebiasaan makan dan perkembangan embrio. Nah, jadi, berdasarkan pendapat Bapak Aristoteles, berdasarkan habitatnya, hewan itu dapat dikelompokkan menjadi 3. 1, kelompok hewan yang hidup di air atau disebut akuatik. Yang kedua, kelompok hewan yang hidup di darat atau terestrial. Dan yang ketiga, kelompok hewan yang beraktivitas di udara atau kelompok hewan udara, gitu ya. Contohnya, kalau kelompok hewan terestrial yang hidup di darat, ada yang tahu? Coba Arya Winduarta. Arya? Iya, Miss. Kelompok hewan yang hidup di darat apa aja contohnya, Nak? Kelompok harimau, Miss. Harimau, apalagi? Singa, gajah, Gajah, semut, semut, satu lagi. cacing tanah, Miss. Apa? Cacing tanah. Iya, cacing tanah. Nah, jadi Arya tadi udah nyebutkan ada 5. Ada harimau, ada gajah, ada singa, ada ular ya tadi. Atau satu lagi cacing tanah. Nah, itu berdasarkan yang hidup di darat.
Kalau misalnya Salwa Alia Putri. Ya, Mem. Nah, kalau untuk hewan yang hidup di air apa aja yang Salwa tahu? Baik air tawar maupun air laut. Ikan. Ikan apa? Ikan Biar lele. mudah. Ikan lele, apa lagi? Ikan mas. Ikan mas. Apa lagi? 5 loh, 5. Masa? Nah, Miss bantu ya. Ada paus, ada hiu, apa lagi? Ada penyu, gitu kan? Ada kuda laut dan lain-lain. Itu kan kalau dia yang hidup di air. Sedangkan yang di udara, coba yang memiliki sayap apa? Burung. Burung cendrawasih. Benar, kelompok burung-burungan. Kelelawar, apalagi kira-kira? Kupu-kupu. Burung hantu. Kupu-kupu, benar. Dan lain lah. Lapung, Miss. Itu berdasarkan habitatnya. Sedangkan kebiasaan, kita lanjut ya. Pasti kalian tahu kan, udah bisa bedakan yang di darat, di air, dan di udara. Bisa. Miss yakin bisa. Terus yang kebiasaan, kita bahas yang pertama itu merupakan makanan. Coba, ada kelompok hewan yang memakan tumbuhan, disebut Herbivora. benar, herbivora. Sedangkan yang makan daging disebut Karnivora. Aristoteles hanya mengelompokkan hewan berdasarkan 2 kelompok ini saja, yaitu herbivora dan karnivora. Contoh herbivora apa aja? Dita Ramadhani, coba. Dita. Saya, Miss. Nah, coba kalau kelompok hewan herbivora apa aja, Nak? Kuda, sapi, Kuda, kambing. Nah, iya. Kalau untuk kelompok karnivora? Singa, harimau. Harimau. Terus? Serigala. Kucing juga kan? Nah, Ya, sedangkan makasih ya Dita. Kita lanjut untuk perkembangan embrio, ada hewan kelompok vivipar dan Ovovivipar. dan ovipar. Ada 3. Vivipar yang mana? Yang embrionya berkembang di dalam tubuh induknya. Nah, kalau ovipar Bertelur. Miss. Nah, kalau ovovivipar bertelur dan Melahirkan. jadi bertelur di dalam tubuh induknya, dia membentuk satu cangkang gitu kan. Tapi pas setelah perkembangannya setelah terdukung akan dikeluarkan dengan cara melahirkan, gitu ya. Jadi Aristoteles mengelompokkan hewan berdasarkan habitat dan kebiasaannya yang meliputi makan dan perkembangan embrio, gitu ya. Jangan lupa ya. Nah, kita lanjut ke Theophrastus. Seperti yang Miss bilang di awal, dia mengelompokkan tumbuhan, tadi hewan, sekarang tumbuhan berdasarkan ukuran dan ketinggian tumbuhan tersebut. Lihat, di sini ada contoh pegagan, tanaman lilian, dan pohon. Di sini dari 3 tumbuhan tersebut, mereka memiliki bentuk atau ukuran dan ketinggian yang berbeda. Kita lihat tumbuhan yang memiliki ketinggian paling tinggi pasti disebut pohon, ya. Sedangkan yang paling tinggi tadi pohon, yang paling rendah disebut herba, yang sedang disebut semak. Atau kalau misalnya secara definisi lengkapnya, herba merupakan kelompok tumbuhan yang tidak memiliki batang, gitu ya. Sedangkan kalau dia semak merupakan kelompok tumbuhan berkayu, gitu kan? Kelompok tumbuhan berkayu yang memiliki ketinggian di bawah 2 meter. Nah, sedangkan untuk pohon, dia merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki tinggi 6 meter lebih. 5-6 meter lebih gitu. Dan yang ketiga ada Carolus Linnaeus. Dia mengelompokkan tanaman atau bunga berdasarkan jumlah susunan berbunga atau tidaknya reproduksi yang dimiliki. Nah, jadi kalau kalian perhatikan, Aristoteles, Theophrastus, Carolus Linnaeus
mengelompokkan tumbuhan berdasarkan ciri morfologinya, gitu kan? Nah, sehingga berdasarkan ini diketahui bahwa hubungan kekerabatannya masih bersifat luas dan tidak spesifik. Jadi itu merupakan kelemahan dari kelompok artifisial. Nah, kita lanjut ke 2 yang berdasarkan klasifikasi natural. Jadi dia sama yang tadi, yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan. Cuman yang natural dia memiliki kelebihan lebih detail terkait kelompok hewan ataupun tumbuhan, di mana organisme tersebut bisa dilihat hubungan yang terkait antar satu sama lain. Karena berdasarkan klasifikasi natural, dia itu dapat ciri yang diamatin berupa morfologi, anatomi, sitologi, fisiologi, ontogeni, dan biokimia. Sedangkan artifisial hanya morfologinya saja. Lebih banyak di sini karakternya atau ciri yang diamati. Gitu ya. Sedangkan tokohnya ada John Ray, George Bentham, J.D. Hooker. Di mana John Ray, seperti yang Miss bilang di awal, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan alat perkembangbiakannya, kriptogram, yaitu tumbuhan yang bereproduksi dengan spora. Monokotil dan dikotil, yaitu alat perkembangbiakannya berupa biji, gitu ya. Nah, sedangkan George Bentham dan J.D. Hooker mengelompokkan tumbuhan berdasarkan terbuka atau tertutupnya bakal buahnya, Gymnospermae dan Angiospermae, di mana Angiospermae dibagi menjadi monokotiledon dan dikotiledon. Dan yang terakhir ada sistem klasifikasi filogenetik, di mana ini merupakan suatu sistem klasifikasi yang paling mencerminkan hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, biasanya kalau dia sistem klasifikasi filogenetik, dia bersifat dinamis atau senantiasa berubah. Soalnya dia pasti lebih update gitu, kekerabatan yang dilihat, bentuk evolusinya dapat terlihat. Gitu ya. Nah, dan menggunakan sistem pohon filogenik. Tuh, pohon filogenik atau disebut sebagai kladogram. Ya, di sini ada polifiletik, monofiletik, dan parafiletik, gitu ya. Nah, jadi untuk lebih lengkap. Nah, jadi kita masuk ke soal. Miss ada pertanyaan ini. Tokoh jangan dijawab dulu ya, kalau bisa langsung bilang namanya, nanti Miss kasih ininya. Tokoh yang menganut sistem klasifikasi natural dengan mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kelompok yang lebih kecil berdasarkan alat perkembangbiakannya. Jawabannya kira-kira apa? Ada yang tahu? B, Miss. John Ray. B, Miss. Benar. B. John Ray. Benar ya? Terima kasih. Jadi, Miss harap pembelajaran hari ini kalian ingat dan kalian pahami. Besok kita akan lanjut mengenai sistem takson. Miss harap kalian baca modul-modulnya dan mengerjakan kuisnya. Jangan lupa semua kuisnya dikerjakan. Ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.